名称：大涅槃13周。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 291 sampai 292 atau episode 317 sampai 318 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Wilayah Primal adalah salah satu wilayah rahasia alam semesta paling kuno dan itu sangat luas. Di benua periode hitam, kelompok istana terus berlanjut, karena tidak mungkin melihatnya dari ujung ke ujung. Banyak generasi jenius wilayah Primal semua tinggal di sini. Pusat kendali seluruh benua periode hitam adalah menara yang sepenuhnya hitam bertingkat 66. Bahkan level terendah saja lebih dari 1000 km panjang dan lebarnya, dan tingginya mencapai 10.000 km. Menara ini mengendalikan ruang di sekitarnya. Di dalam tingkat ke-45 dalam menara, ada keburaman peralatan halus, layar dan lain-lain, dan di sekitar mereka ada banyak staf berpakaian perak, dan sangat sedikit staf berpakaian hitam. Layar besar yang melayang di sekitar aula di atas tiba-tiba menyala. Aku ingin mengambil kapal Jagat Raya dan meninggalkan wilayah utama menuju negara Jagat Raya Ganwu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di seluruh aula. Segera staf berpakaian hitam di aula semua mendongak. Di sana, bayangan ada di layar, itu adalah pemuda berambut hitam lapis baja perak. Ini adalah suara keagungannya Luo Feng. Luo Feng ingin segera pergi ke negara semesta Ganwu. Padahal pemberitahuannya belum dikirimkan. Jarak dari sini ke negara semesta Ganwu cukup jauh. Bahkan kapal alam semesta kelas F paling luar biasa, masih akan membutuhkan 1 hingga 2 tahun untuk mencapainya. Pemberitahuan terpanjang yang akan datang mungkin setengah tahun. Tidak aneh baginya untuk pergi sekarang. Sekelompok staf berpakaian hitam semuanya berdiskusi dengan lembut. Salah satu staf berpakaian hitam berjalan ke papan kontrol, dan menekan tombol, menjawab dengan hormat, "Yang Mulia Luo Feng, permintaan kamu telah dikirim ke sistem kontrol." Setelah disahkan, ia akan segera pergi. Benua periode hitam, di udara di atas istana Luo Feng, sebuah kapal semesta datar yang benar-benar hitam melayang. Di dalam kapal semesta, Dylan, kapalku benar-benar tidak buruk. Ini adalah kapal alam semesta kelas F. Aku mendengar bahwa banyak makhluk abadi tidak dapat membangun kapal kelas F seperti itu. Luo Feng duduk di sofa di ruang kontrol, melihat sekeliling dan tersenyum ketika dia memuji. Kapal Yan Asteris ini adalah hadiah dari guruku setelah aku menyelesaikan pekerjaan yang hebat. Dylan duduk di sofa di samping. Hadiah. Luo Feng benar-benar terkejut. Ketiga seniornya memang murah hati. Kapal ini hanya sedikit di bawah kapal planet Yunmonnya, namun, itu masih tetap saja sebuah kapal kelas F. Tuan, kami sudah mendapatkan otorisasi, kami dapat segera pergi. Gambar gadis cantik muncul di layar di atas papan kontrol, suaranya bersih dan segar. Ayo berangkat, perintah Dylan. Baik Tuan, kapal segera diaktifkan dan dengan cepat terbang ke langit, menjadi bayangan yang buram, dan dengan cepat terbang menuju angkasa. Saat itu terbang ke sisi ruang periode hitam, dan segera ruang di kapal berdesir, dan kapal pun menembus riak. Setengah hari kemudian, di dalam ruang, kapal Yan Asteris seperti ikan pipi besar berenang di luar angkasa. Yang Mulia, kami sudah meninggalkan wilayah asalnya, Dylan tersenyum. Wilayah Primal adalah inti dari perusahaan virtual semesta. Aku tidak berani memulai transfer negara dewa aku di sana, tetapi itu mungkin sekarang. Maaf merepotkanmu. Luo Feng berdiri tepat. Wajahnya dipenuhi dengan antisipasi ketika dia melihat ke ruang yang luas. Dia belum pernah melihat atau mengalami pemindahan negara dewa ini. Ini akan cepat. Dylan berkepala botak dan berjubah hitam berdiri di sampingnya, ketika riak yang kuat mulai dihasilkan dari energi hukum aslinya. Matanya menatap ruang tak berujung di sekitarnya. Tiba-tiba, cahaya yang sangat menyilaukan menyala dari tubuhnya, segera menyebar ke seluruh penjuru, dan mencakup beberapa kilometer ruang di luar. Seluruh kapal semesta diliputi oleh cahaya yang menyilaukan ini. Luo Feng yang juga dilanda cahaya menyilaukan terkejut ketika dia menatap dengan mata terbelalak. Dia samar-samar bisa melihat istana emas melalui cahaya yang menyilaukan.
Apakah itu negara dewa? Seluruh kapal langsung mengikuti jalur cahaya dan dengan cepat memasuki negara dewa. Transfer negara dewa itu mirip dengan teleportasi jarak jauh. Namun tingkat teleportasi ini bukan jenis setelah seseorang memahami hukum asal dan menggunakan hukum ruang angkasa untuk berteleportasi. Alih-alih, itu adalah energi khusus yang dimiliki oleh negara-negara dewa, kemampuan yang ada di sana saat seseorang menghasilkan negara dewa. Yan Asteris benar-benar diliputi oleh cahaya yang menyilaukan dan langsung menghilang dari ruang aslinya. Dalam negara dewa Dilan yang abadi. Wah, Luo Feng berdiri di dalam ruang kontrol. Melalui simulasi eksternal, dia bisa melihat negara dewa yang indah di luar. Warna biru giok itu seperti lautan yang tak ada habisnya di luar, ada riak di atas lautan. Di udara di atas biru tak berujung, melayang istana emas yang hampir seperti bintang, itu bersinar dan menerangi seluruh negara dewa. Ini adalah negara dewa aku. Dilan berdiri di samping Luo Feng dan tersenyum. Betapa indah dan agungnya. Luo Feng memandang ke kuil emas yang jauh, yang menerangi seluruh samudera negara dewa. Yang mulia, negara dewa adalah tempat yang paling penting. Dilan berdiri di samping dan memberitahu Luo Feng. Itulah sebabnya seseorang tidak boleh membawa musuh dengan ancaman ke negara dewa. Saat mereka menyerang negara dewa, itu benar-benar akan menjadi pertempuran sampai mati. Begitu negara dewa runtuh, bahkan jika orang yang abadi gagal entah bagaimana caranya bertahan hidup, ia tidak akan memiliki masa depan lagi selamanya. Luo Feng mengangguk. Juga, transfer ruang angkasa negara dewa harus dikirim ke lokasi yang sangat aman di mana tidak ada yang lain di sekitar area ini, kata Dilan. Karena, saat kita memulai transfer, itu akan mengungkapkan lokasi negara dewa. Jika orang lain menemukan di mana negara dewa kamu berada, itu akan menjadi mimpi buruk. Mendengar itu Luo Feng mengangguk. Negara dewa itu mirip dengan inti seseorang. Itu sangat penting. Seseorang tidak boleh mengungkapkannya kepada orang lain. Kali ini, Dilan membawa Luo Feng dan para pengawalnya ke negara dewa. Namun, karena tidak ada bawahan dalam tim penjaga, mereka tidak mengancam Dilan. Kalau begitu, akankah kita menuju ke negara semesta Ganwu sekarang? Dilan memandang Luo Feng. Luo Feng mengangguk. Tubuh Dilan mulai memancarkan energi hukum yang kuat, secara bersamaan istana emas tiba-tiba menyala dan bersinar terang, mengembun menjadi pilar cahaya. Pilar cahaya bergegas ke langit. Dan kapal semesta dengan cepat terbang menuju pilar, terbang langsung ke pilar dan menghilang di dalamnya. Teleportasi jarak super panjang telah selesai, pilar cahaya yang mencolok pun menghilang. Di dalam sebuah planet mineral tanpa nama, di wilayah negara semesta Ganwu, seberkas cahaya mencolok muncul, dan sebuah kapal datar muncul dari cahaya itu. Yang mulia, kami saat ini berada di bidang bintang batu di negara Ganwu. Di ruang kontrol, Dilan berdiri di samping Luo Feng dan tersenyum. Aku meninggalkan sebagian energiku yang abadi di sini sebelumnya. Karena itu, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, aku bisa merasakan energi ini melalui negara dewa aku, dan langsung berteleportasi melalui negara dewa aku. Kamu harus meninggalkan energi abadi untuk dapat melakukan teleportasi. Ucap Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Dilan mengangguk. Aku harus mengkonfirmasi tujuan untuk melakukan transfer. Dan setiap energi abadi adalah unik, mereka semua unik untuk setiap individu. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk membuat penanda. Luo Feng mengangguk. Energi abadi adalah unik untuk setiap orang, mereka semua sedikit berbeda satu sama lain. Menurut apa yang kamu katakan, untuk menggunakan negara dewa untuk berteleportasi, tempat itu harus memiliki beberapa item yang ditinggalkan secara khusus. Luo Feng mengerutkan kening. Itu juga berarti, kamu pernah ke tempat-tempat ini sebelumnya. Benar sekali. Dilan tertawa, misalnya, tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya, aku secara alami tidak bisa berteleportasi di sana. Seberapa jauh planet ini dari planet Kubah Giok? Tanya Luo Feng. Posisi penanda ini, adalah yang paling dekat dengan planet Kubah Giok, yang pernah aku tinggalkan, kata Dilan. Jika kita memasuki transfer jagat raya dari sini, dan menuju dengan kecepatan 50 kali cahaya di jagat raya gelap, itu akan memakan waktu sekitar 12 hari. Luo Feng mengangguk. Akan membutuhkan waktu 12 hari untuk melakukan perjalanan di alam semesta yang luas ini memang waktu yang sangat singkat. Ayo pergi. Luo Feng tersenyum. Baik tuan, ucap Dilan sambil mengangguk. Luo Feng kembali ke tempat peristirahatannya.
Ini adalah kabin yang dirancang khusus untuknya oleh Dylan, dan itu sangat mewah. Dengan hanya gelombang, Luo Feng mengambil kabin nutrisi dari cincin antariksa dan ditanam di tanah. Aku belum menemukan waktu untuk menggunakan pondok nutrisi. Luo Feng melihat cairan nutrisi di dalam dan berpikir, agar tubuh bumi aku naik dari penguasa domain level 1 ke penguasa domain level 9, mungkin butuh waktu setengah tahun, dan aku sudah sibuk mengerjakan masalah kakak, aku hanya bisa sesekali menggunakan kabin nutrisi. Kabin nutrisi secara otomatis dibuka setelah dikonfirmasi identitas Luo Feng. Setelah itu, Luo Feng melangkah biasa dan berbaring di cairan nutrisi berharga dingin es. Energi khusus yang kaya dan tak berujung segera mulai meresap ke dalam kulitnya, otot-ototnya, organ-organnya, mulai dengan cepat mengubah tubuhnya. 12 hari kemudian, setelah Dylan membangunkan Luo Feng, dia memanggilnya ke ruang kontrol. Yang mulia, ucap penjaga tingkat 10 sektor itu, membungkuk dengan hormat. Luo Feng mengangguk. Sepanjang perjalanan ini, penguasa sektor, penguasa domain, dan penjaga tingkat semesta semua tetap berada di dalam kapal semesta. Baru sekarang, setelah mereka tiba di tujuan barulah 10 penguasa sektor keluar dari kabin mereka. Dylan tersenyum dan menunjuk ke ruang di luar, Yang mulia, lihat, itu adalah planet Kubah Giok. Luo Feng melihat dari ruang kontrol. Di sana terletak sebuah planet yang sangat mencolok di ruang yang jauh, itu benar-benar giok hijau di permukaan luar. Yang mulia, planet Kubah Giok adalah salah satu dari 9 planet administrasi kelas 1. Karena wilayah negara alam semesta Ganwu terlalu luas, maka mereka menggunakan planet administratif kelas 1 ini untuk memerintah berbagai wilayah, dan planet Kubah Giok adalah pusat 1000 bidang bintang di sekitar sini. Dylan tersenyum dan menjelaskan, dan planet itu sendiri dibangun secara khusus di dalam negara dewa, itu tidak terbentuk secara alami. Seluruh planet memiliki diameter 980 km, seukuran planet normal. Luo Feng tersenyum, ada bank galaksi universe di planet Kubah Giok. Tentu saja, Dylan mengangguk. Sebentar lagi aku akan mentransfer dana di dalam bank galaksi semesta dan mengembalikan 8 elemen campuran itu kepadamu. Luo Feng tersenyum. Bank galaksi semesta, sudah waktunya baginya untuk mengambil kembali warisan yang ditinggalkan gurunya untuknya. Tingkat abadi biasanya harus melakukan misi berisiko, untuk mendapatkan kekayaan dalam jumlah besar. Sebab, banyak tingkat abadi normal, dengan masa hidup lebih dari ratusan juta tahun, kekayaan mereka bisa berkisar hingga 10.000 elemen campuran. Rata-rata mereka bahkan tidak akan mendapatkan satu elemen campuran setiap 10.000 tahun. Ini juga mengapa tingkat abadi lebih suka menggunakan kapal alam semesta mereka, untuk bepergian dan tidak menggunakan teleportasi negara dewa mereka. Bahkan kaisar tingkat abadi, digunakan untuk menggunakan kapal alam semesta. Karena, jumlah kekayaan yang digunakan untuk transfer negara dewa itu terlalu mengejutkan. Dan bagi orang-orang yang tidak percaya ini, menggunakan beberapa tahun untuk bepergian tidak berarti apa-apa. Mereka hanya akan membenamkan diri, dalam studi hukum mereka, dan ketika mereka akhirnya membuka mata mereka, beberapa tahun sudah berlalu. Yang mulia, itu tidak perlu, kata Dylan. Tidak, aku bersikeras. Satu-satunya alasan kita dapat mencapai planet Kubah Giok ini dengan cepat adalah, karena transfer negara dewa. Dan transfer negara dewa menggunakan begitu banyak sumber daya, bagaimana aku bisa membiarkan kamu membayar seluruh tagihan itu? Ucap Luo Feng sambil tertawa. Melihat planet indah yang jauh di angkasa, planet Kubah Giok, warna planet Kubah Giok sangat mirip dengan rumah aku. Rumah yang mulia, Dylan memandang Luo Feng. Luo Feng mengangguk. Bumi, sudah lebih dari 200 tahun sejak dia kembali. Ketika kapal alam semesta tingkat F mendekati atmosfer planet Kubah Giok, Luo Feng dan seluruh kelompok penjaga bergegas, ketika mereka terbang keluar dari pintu kabin. Dylan melambai dan kapal alam semesta kelas F lenyap dari udara. Ayo pergi ke planet Kubah Jade, Luo Feng memerintah. Ya yang mulia, 10 penguasa sektor yang abadi, 100 penguasa domain, dan 1000 tentara tingkat semesta. Tim penjaga segera menjawab serempak dan segera mengepung Luo Feng, menjadi seberkas cahaya indah yang terbang menuju planet ini. Mereka dengan cepat menerobos atmosfer dan masuk. Dalam sekejap, Luo Feng dapat melihat kota kuno yang sangat megah. Banyak kota kuno, dari atas sama sekali tidak terlihat teknologi. Yang mulia, sebagai pusat 1000 bidang bintang,
salah satu dari planet administratif kelas 9 negara Ganwu Semesta 1, keluarga penguasa sektor yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan keluarga yang abadi memiliki bagian di sini. Dylan melihat ke bawah di bawah pada kota kuno tempat mereka menggambar lebih dekat. Oleh karena itu, yang kuat banyak seperti awan di planet Kuba Giok, bahkan para pejuang sektor harus tetap rendah hati. Luo Feng mengangguk. Ada begitu banyak tingkat abadi di negara semesta Ganwu. Oleh karena itu, mungkin ada banyak dari mereka di planet Kuba Giok juga. Ayo masuk kota, perintah Luo Feng. Baik yang mulia, di bawah kepemimpinan Luo Feng, tim yang terdiri lebih dari 1000 ini segera mendarat dan memasuki kota. Planet Kuba Giok, pengelolaan kota Siang Sui ini sangat ketat di antara 108 kota. Bahkan para murid dari keluarga besar atau raja sektor dari bintang-bintang lain, harus mengikuti aturan. Dari saat mereka memasuki kota, mereka dilarang terbang dan mendarat di dalam. Mereka yang berani melakukannya pasti eselon atas dari negara semesta Ganwu. Dan di dalam kota ini, terbang juga dilarang. Kelompok orang itu benar-benar terbang. Dalam jalur lebar yang panjangnya beberapa ratus meter, penampilan mereka semua bervariasi. Penduduk berstatus tinggi dari planet Kuba Giok semua melihat dengan kaget, ketika mereka melihat bayangan hitam kelompok itu mendarat dari atas. Kelompok itu hampir tampak seperti awan hitam yang turun, terutama energi dunia yang mereka pancarkan. Beberapa terbakar sementara yang lain dingin, atau berat seperti gunung. Energi yang dipancarkan oleh 10 sektor secara alami mengejutkan orang-orang di bawah ini. Meskipun jarang melihat penguasa sektor di planet Kuba Giok, mereka masihlah makhluk yang kuat dan dihormati. Lagi pula, para petinggi di atas terlalu malas untuk menunjukkan diri dan hanya muncul setiap 10.000 tahun sekali. Oleh karena itu, penguasa sektor adalah yang terkuat yang biasanya dilihat penduduk di sini. 10 penguasa sektor, dan semua diakui oleh hukum mereka. Bahkan di seluruh bintang, sulit untuk mendapatkan 10 penguasa sektor semua yang diakui oleh hukum mereka. Ayo pergi, perintah Luo Feng dan kelompok itu dengan cepat menjadi bayangan buram dan pergi. Siapa orang-orang itu? 10 penguasa sektor. Dari mana dia berasal? Banyak penduduk di jalanan saling bertukar pandang, karena mereka benar-benar terkejut. Adakah penguasa sektor tunggal yang cukup untuk membangun keluarga yang kuat di sini, dan 10 dari mereka benar-benar mengikuti satu orang? Pemuda berambut hitam lapis baja perak itu, apakah dia anggota inti penting dari salah satu, atau dari 300 keluarga resmi kaisar? Dia harus menjadi yang paling dimanjakan juga. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan 10 raja sektor untuk mengikutinya? Aku yakin aku tidak melihat yang salah sebelumnya. Di antara lebih dari 1000 orang, yang terlemah adalah tingkat alam semesta. Banyak warga di jalanan semua berdiskusi. Mereka semua berpikir Luo Feng harus menjadi salah satu anggota inti paling penting dari keluarga puncak di negara semesta Ganwu. Kalau tidak, rombongannya tidak akan begitu besar. Bahkan di planet administrasi kelas 1 planet Kuba Giok, jarang melihat pemandangan seperti itu. Luo Feng dan kelompok besarnya memasuki sebuah villa mewah di kota Siang Sui. Itu disebut Villa Pegunungan Swallow. Biaya di sini di kota Siang Sui sangat tinggi. Hanya sebuah villa seperti ini, pembelian aku di jaringan alam semesta maya menghabiskan $2 miliar semesta. Luo Feng tertawa dan berkata, membeli galaksi kecil hanya akan menelan biaya sekitar $100 miliar semesta. Mereka yang tidak punya modal benar-benar tidak dapat membeli villa besar di planet ini. Hahaha, ini agak mahal. Namun, bagi Yang Mulia, ini seharusnya tidak berarti apa-apa. Jika Yang Mulia memutuskan untuk go public, negara alam semesta Ganwu telah lama mempersiapkan segalanya untuk kamu, tidak perlu bagi kamu untuk membeli villa ini. Aku ingin tetap low profile, mengerti? 10 penguasa sektor tersenyum dan setuju. Luo Feng tersenyum dan mengangguk ketika dia memerintahkan, baiklah, villa ini akan menjadi tempat tinggal kita di planet Kuba Giok. Dylan, ikuti aku keluar, sisanya bisa tinggal di sini sebentar. Ya Yang Mulia, lebih dari 1000 penjaga semuanya menjawab. Luo Feng mengangguk. Ayo Dylan, ucap Luo Feng sambil kemudian pergi. Ikuti aku ke Bank Galaksi Semesta, ucap Luo Feng. Ya baiklah. Dylan mengangguk. Setiap satu dari 108 kota di planet Kuba Giok memiliki Bank Galaksi Semesta. Lagi pula, mereka yang hidup di planet ini, sangat kaya dan orang-orang dengan status tinggi.
Bahkan tempat tinggal paling normal di planet ini cukup untuk membeli seluruh planet kehidupan, dalam beberapa galaksi. Royalti dari peradaban tingkat dasar yang dimasukkan di sini akan dianggap kelas bawah. Bagi Bank Galaksi Semesta untuk membangun 108 bangunan di sini sama sekali tidak aneh. Di tepi galaksi alam semesta, Luo Feng memandang ke arah gedung pencakar langit perak besar yang jauh, bangunan yang sangat artistik dikelilingi oleh padang rumput sekitar beberapa kilometer, di atasnya banyak orang dari bintang-bintang lainnya dapat didiskusikan. Aku bertanya-tanya berapa banyak uang yang ada di akun guru meninggalkan aku. Pikir Luo Feng. Setelah itu semua, guru telah menghabiskan banyak uang di kapal planet Yunmo, dan pohon anggur kontak awan. Namun untuk tingkat kekuatannya, tingkat abadi resmi, kekayaannya haruslah sangat banyak. Sementara dia berpikir di dalam, Luo Feng terus melangkah maju, dengan cepat mencapai pintu masuk utama gedung pencakar langit perak bersama Dylan. Tamu yang terhormat, Bank Galaksi Semesta menyambut kamu. Seorang robot yang berdiri di samping pintu masuk berkata dengan hormat. Suara itu dipenuhi dengan efek jiwa yang sederhana, membuat mereka yang mendengarnya merasa sangat terhibur. Di dalam aula besar, sekelompok orang sedang duduk. Mereka semua bergiliran menuju resepsionis untuk membicarakan urusan mereka. Luo Feng dan Dylan berdiri diam di sana. Sistem AI Bank memindai Luo Feng dan Dylan, sesuai dengan energi kehidupan mereka, dengan cepat mengkonfirmasi identitas mereka. Sebagai salah satu dari 5 Leviathans kemanusiaan, Bank Galaksi Semesta memiliki di dalam database-nya informasi tentang energi kehidupan untuk anggota wilayah dasar Luo Feng dan Dylan yang abadi. Luo Feng dan Dylan memiliki status yang sangat tinggi. Bahkan kepala departemen dari cabang ini tidak memiliki wewenang untuk membantu mereka di sini. Silahkan kalian berdua ikuti aku. Seorang wanita berpakaian hijau yang indah berjalan keluar dari meja resepsionis dari samping, dan berkata dengan hormat kepada Luo Feng dan Dylan. Luo Feng dan Dylan mengikuti wanita berpakaian hijau itu dan duduk di lift awan, dengan cepat mencapai aula lantai 9 bank. Dua tamu, wanita itu tersenyum dan berkata, karena kedua status kamu sangat tinggi, tidak ada seorang pun di cabang kami yang memiliki wewenang cukup untuk membantu kamu. Karenanya, kalian berdua hanya dapat berinteraksi dengan sistem AI Bank Galaksi kami. Luo Feng dan Dylan mengangguk. Ini dengan pertimbangan kerahasiaan dan privasi. Semakin tinggi statusnya, pertukaran yang lebih pasti harus tetap dirahasiakan. Dylan, kamu bisa tinggal di sini, aku akan masuk, kata Luo Feng. Ya, Dylan mengangguk. Pintu kaca aula besar otomatis terbuka dan Luo Feng masuk, dan pintu itu menutup secara otomatis di belakangnya. Meskipun itu adalah pintu kaca sederhana, namun apakah itu energi roh atau energi genetik dan lain-lain, tidak ada sinyal pemindaian mereka yang memiliki kemampuan untuk menembus kaca khusus ini. Di dalam pintu kaca, tamu yang terhormat, bagaimana kabarmu? Seorang wanita yang sangat cantik, dengan ekor berbulu merah sedikit membungkuk. Apa kabar? Aku di sini untuk mengambil uang. Luo Feng mengangguk. Dengan satu pandangan dia bisa langsung tahu bahwa wanita ini sebenarnya adalah robot, hanya saja ada lapisan kulit di luarnya. Silakan masukkan nomor akun kamu. Wanita robot itu tersenyum. Kemudian, Luo Feng dengan cepat melaporkan nomor akunnya. Aku perlu memeriksa energi rohmu. Wanita robot itu mengulurkan tangan kanannya. Tolong angkat energi rohmu untuk menyapu tangan kananku. Luo Feng mengangguk. Seutas energi roh dengan cepat menyapu tangan kanan wanita itu. Karena warisan gurunya harus dikumpulkan oleh seorang murid dari planet Yunmo, maka pemindaian energi roh ini sangat penting. Pemindaian ini kompatibel, silakan masukkan kode gelombang 3 lapisan 4. Ucap wanita itu melanjutkan. Luo Feng dengan cepat memasukkan kode yang sangat kompleks dan secara bersamaan menatap wanita di layar di depannya. Kode sandi diterima. Wanita itu tersenyum. Luo Feng memerintahkan, cek saldo. Pada saat ini, Luo Feng sangat gugup. Akun yang ditinggalkan gurunya untuknya, berapa banyak di dalamnya. Layar menyala dan angka muncul, saldo, 3.122.810 elemen campuran. Melihat keseimbangan, Luo Feng tidak bisa menahan senyum. Gurunya Huyanbo benar-benar telah meninggalkan baginya kekayaan dalam jumlah yang sangat besar, total sekitar 3,12 juta elemen campuran. Sungguh tingkat kekayaan yang mengerikan, cukup untuk membeli beberapa ladang bintang. Tentu saja sekarang tingkat status Luo Feng berbeda, dia bersemangat tetapi tidak marah pada tingkat kekayaan ini.
Karena Luo Feng memiliki padanya kapal planet Yunmo, dekat dengan 10.000 kristal sungai darah, api emas hampa, 100 daun jaring ungu, dan papan Luo Fuki, ini semua adalah harta yang bernilai hingga 1.000.000 elemen campuran. Tentu saja ini adalah barang-barang yang tidak bisa ia jual dan tidak bisa ditukar dengan uang tunai. Karena itu, bahkan 8 elemen campuran yang digunakan untuk transfer negara dewa, Luo Feng tidak bisa membayar pada saat itu. Dan alasan dia tidak dapat mengambilnya adalah karena sebagian dari uangnya diinvestasikan di perusahaan Pinghai. Keduanya itu karena bagian lain dari itu digunakan untuk membeli logam yang diperlukan untuk makhluk bertanduk emas untuk berevolusi. Memiliki uang tunai benar-benar terasa berbeda. Luo Feng memandang saldo di layar dan tersenyum. Lebih dari 3 juta elemen campuran dalam bentuk tunai. Apakah itu memperbaiki kapal planet Yunmo atau membiarkan anggur kontak awan berevolusi ke tingkat penguasa sektor, seharusnya tidak ada masalah lagi. Transfer, Luo Feng memerintahkan, transfer semua ke akun yang terhubung dengan jejak energi rohku. Baiklah, wanita robot itu tersenyum dan mengangguk. Transfer berhasil, Tuan Luo Feng. Wanita robot itu tersenyum. Ada akun tertaut lain di sini dengan 3 elemen campuran, apakah kamu akan mentransfer itu juga? Akun tertaut, Luo Feng tertegun. Benar, gurunya telah meninggal di bumi saat itu. Sebelum meninggal, ia dengan cepat mengatur rekening bank melalui jaringan semesta virtual, dengan 2 akun tertaut. Satu untuk tingkat bintang dan satu lagi untuk tingkat alam semesta. Dan tingkat penguasa domain adalah waktu ketika seseorang dapat mengambil sisa dari segalanya. Sebenarnya ada 3 elemen campuran lainnya. Seru Luo Feng. Gurunya benar-benar murah hati. 10 miliar dolar ganwu untuk akun tingkat bintang, yang mirip dengan kekayaan pejuang tingkat alam semesta. 3 elemen campuran dalam akun tingkat alam semesta, yang mirip dengan kekayaan penguasa sektor normal. 3,12 juta elemen campuran untuk akun penguasa domain, itu adalah sisa kekayaan gurunya. Transfer, Luo Feng mengangguk. Baiklah. Wanita robot itu dengan cepat mentransfer dan meletakkan segala sesuatu di dalam akun yang terhubung dengan energi roh Luo Feng. Akun jejak energi roh ini adalah yang paling aman dari akun, bahkan di alam semesta yang luas. Selama bentuk kehidupan memiliki jejak energi roh, tidak ada bentuk kehidupan lain dengan jejak yang sama. Pintu kaca terbuka dan Luo Feng berjalan keluar. Yang mulia, Dylan memandang Luo Feng. Aku baru saja mentransfer 8 elemen campuran ke akun kamu, apakah kamu menerimanya? Luo Feng memandang Dylan. Aku sudah menerimanya. Dylan mengangguk dan merasa agak tak berdaya di dalam. Dylan, dia adalah kapten penjaga tingkat tertinggi. Kemampuan pertarungan sejatinya dekat atau bahkan sebanding dengan tingkat resmi yang abadi, dan kekayaannya pasti banyak. Meskipun itu masih sedikit mencubit harus menghabiskan 8 elemen campuran untuk transfer. Namun Luo Feng bagaimanapun adalah murid leluhurnya, membelanjakan sedikit untuknya adalah merupakan hal yang sepadan. Dari sudut pandangnya, meskipun status Luo Feng lebih tinggi daripada statusnya, ia toh masih seorang jenius tingkat penguasa domain. Berapa banyak kekayaan yang bisa ia miliki, dapatkah dibandingkan dengan orang yang tingkat sektor seperti dirinya? Namun Luo Feng bersikeras mengembalikan dana itu, tentu saja dia tidak bisa menolaknya. Luo Feng ini benar-benar memiliki tulang punggung, dia tidak dengan mudah berutang budi kepada orang lain, pikir Dylan. Ayo kembali. Luo Feng tersenyum. Setelah menerima lebih dari 3 juta uang campuran unsur, suasana hati Luo Feng sangat baik. Ya yang mulia, ucap Dylan mengikuti Luo Feng dan mereka meninggalkan Bank Galaksi Semesta, kembali ke Villa Gunung Swallow yang baru dibeli. Villa Pegunungan Swallow, di dalam ruang istirahat, Luo Feng duduk bersila, benang kesadaran dengan cepat terhubung ke jaringan alam semesta virtual. Sementara di alam semesta gunung virtual Yuxiang, wilayah primal, di dalam Villa Luo Feng. Dalam penelitian, haha, Luo Feng, guru kamu meninggalkan kamu sedikit ke kanan. Babata berteriak di bahunya. Luo Feng duduk di depan laptopnya dan membuka surat di layar. Itu dari Bank Galaksi Semesta, detailnya memberi selamat Luo Feng telah menjadi klien Bank Galaksi Semesta Bintang 4. Klien Bintang 4, Luo Feng memandangi surat itu dan tertawa. Babata, aku ingat persyaratan untuk klien Bintang 3 adalah 10 elemen campuran. Email ini mengatakan bahwa persyaratan untuk klien Bintang 4 adalah 10.000 elemen campuran 10.000.
Bagaimana dengan bintang 5? Persyaratan klien bintang 5 adalah 10 juta elemen campuran. Babata tertawa. Bahkan gurumu, dia hanya melebihi jumlah itu ketika dia memiliki uang paling banyak. Namun setelah itu ia menghabiskan 6,2 juta untuk anggur kontak awan dan untungnya membantunya menembus ke tingkat abadi. Dengan anggur awan tingkat abadi yang menemani gurumu, keduanya digabungkan, bahkan tingkat resmi yang abadi akan merasa sangat sulit untuk membunuhnya. Sangat disayangkan ia bertemu dengan tingkat kaisar yang hampir abadi, dan juga mahir dalam teknik jiwa. Luo Feng mengangguk. 10.000 elemen campuran memungkinkan satu menjadi klien bintang 4. Tapi, butuh 10 juta untuk menjadi bintang 5. Rekening banknya sendiri hanya memiliki lebih dari 3 juta elemen campuran, tentu saja ia dianggap sebagai klien bintang 4. Namun, Luo Feng, kekayaan pejabat biasa biasanya terletak di sekitar kisaran 10.000 elemen campuran, kata Babata. Tingkat abadi yang lebih lemah dan lebih miskin bahkan tidak memiliki hingga 1.000 elemen campuran. Dan level resmi yang tidak diturunkan, biasanya kekayaan mereka hanya sekitar 10 juta elemen campuran. Dan aku mengacu pada semua kekayaan mereka, bukan uang tunai. Luo Feng mengangguk. Yang kuat akan lama mengubah kekayaan mereka menjadi kekuatan, seperti gurunya Hu Yanbo yang menghabiskan banyak uangnya untuk anggur kontak awan. Ketika mencapai tingkat abadi, itu memberinya asisten yang sangat kuat. Kasihan, combo ini masih jatuh pada akhirnya. Kekayaan aku semua ditambahkan bersama-sama harus sekitar 10 juta elemen campuran. Luo Feng berpikir, api emas kosong, daun ungu 100 net, papan Luo Fuki, 3 yang ditambahkan bersama-sama harus sekitar 5 juta elemen campuran. Kapal planet Yunmo harus bernilai sekitar 3 juta elemen campuran. Tentu saja, yang paling berharga, kristal sungai darah. Dia memiliki hampir 10.000 kristal sungai darah. Cukup menukarnya dengan perusahaan virtual Universe akan membuatnya mendapatkan 1.000.000 poin. Dan karena mereka sangat berharga, dengan perusahaan virtual semesta memonopoli mereka, nilai sebenarnya dari kristal sungai darah pasti melebihi jutaan poin. Karenanya, mereka adalah harta miliknya yang paling berharga. Kekayaan guruku. Ditambah lagi dengan pertemuan yang aku lakukan atas misi aku, mereka benar-benar menambah banyak kekayaan aku, Luo Feng berseru saat berpikir. Tentu saja, dibandingkan dengan guru aku yang lain Kaisar Sejati Yan, kekayaan aku bahkan tidak berarti apa-apa. Kru Yan bisa dengan mudah membuang hingga 1 juta elemen campuran. Posisi yang berbeda, tentu saja kekayaan mereka berbeda. Tingkat kaisar yang abadi jauh lebih kuat dari tingkat resmi yang abadi. Dan yang paling puncak dari tingkat kaisar, Kaisar Truyan yang hampir menjadi pemimpin negara semesta. Kekayaannya secara alami bahkan lebih mengejutkan. Namun, sebagai seorang guru, ia memiliki banyak murid. Ia hanya kadang-kadang membantu sedikit. Dia tidak bisa begitu saja menyerahkan kekayaannya kepada siapapun. Kecuali jika itu seperti Hu Yanbo, yang semua penerusnya mati. Akhirnya harus menyerahkannya kepada satu-satunya murid dari generasi lain, Luo Feng. Luo Feng duduk di mejanya dan dengan cepat mengetuk layar laptopnya, membeli beberapa barang berharga yang akan membantu sulur kontak cloud-nya menerobos ke tingkat penguasa sektor. Untuk membeli barang di alam semesta virtual, dia bisa menggunakan poinnya untuk bertukar atau menggunakan uang tunai. Misalnya, ketika dia membeli logam untuk binatang bertanduk emas sebelumnya, mereka semua dibayar tunai. Luo Feng tampak terkejut melihat layar. Di atasnya, 3 pilihan muncul, untuk mengembangkan sulur kontak awan dari penguasa domain level 9 ke Lord Sektor. 1. Evolusi normal, waktu yang dibutuhkan 3 tahun, membutuhkan 11.800 elemen campuran. 2. Evolusi normal, waktu yang diperlukan 1 bulan, 19.200 elemen campuran diperlukan. 3. Super evolusi, waktu yang dibutuhkan, 3-6 bulan, harga 32.000 elemen campuran, 56.000 elemen campuran dan 85.000 elemen campuran. Super evolusi. Luo Feng mengerutkan kening. Dia dengan lembut membuka 3 pilihan dan informasi terperinci mereka. Berbagai jalur evolusi untuk anggur kontak awan memiliki perbedaan besar dalam kekuatannya. Dari jumlah tanaman merambat seseorang dapat menyimpulkan tingkat evolusi. Anggur kontak awan penguasa sektor, minimum bisa memiliki 36 anggur, ini adalah evolusi terlemah. Yang tertinggi yang dimilikinya adalah 360, ini bisa dicapai dengan pengasuhan terbaik.
Anggur kontak awan aku saat ini adalah penguasa domain level 9, dengan 108 tanaman merambat. Luo Feng melihat informasi super evolusi. Itu dibagi menjadi 3 kombinasi barang berharga. Harga berkisar antara 32.000 hingga 85.000 elemen campuran. Menurut perhitungan, jika aku menggunakan pilihan terbaik dari evolusi super, pohon anggur awanku harus bisa mencapai 216 tanaman merambat. Luo Feng mengerutkan kening saat dia melihat. Pohon anggur kontak awannya paling banyak mencapai 216 pohon anggur. Babata, apa yang terjadi? Luo Feng mengerutkan kening. Untuk seorang raja sektor, kontak awan anggur memiliki 360 tanaman merambat, itulah puncak evolusi yang legendaris. Babata berkata dengan santai, sejak hari pertama, pengasuhan akan sangat mahal. Untuk mencapai tingkat penguasa sektor, aku harus gunakan hampir 1 juta elemen campuran. Hampir 1 juta elemen campuran, guru memiliki uang sebanyak itu, Luo Feng merenung. Juga, Babata mendengus, semakin tinggi tingkat evolusi pohon anggur, semakin sulit baginya untuk terobosan ke tingkat abadi. Anggur guru kamu saat itu hanya memiliki 108 tanaman merambat di tingkat penguasa sektor, tetapi masih butuh 6,2 juta elemen campuran untuk selanjutnya, dan dengan sedikit terobosan keberuntungan ke tingkat abadi. Adapun bentuk sempurna awan kontak anggur, semakin sempurna itu, semakin alam semesta iri padanya. Untuk menjadi abadi benar-benar akan terlalu sulit. Luo Feng mengangguk. Namun, Luo Feng, dengan sumber daya, keadaan, latar belakang, dan prospek masa depan kamu akan jauh lebih kuat daripada guru serigala kamu. Kamu dapat memilih evolusi super terbaik sekarang. Babata berkata, tingkat penguasa sektor, untuk berevolusi untuk memiliki 216 tanaman yang merambat, mungkin sangat sulit untuk terobosan ke tingkat abadi di masa depan, tetapi dengan kamu di sekitar abadi, mungkin masih bisa tetap berhasil. Luo Feng tidak ragu, dengan lembut mengetuk dan memilih opsi super evolusi terbaik dengan kombinasi item. Menghadapi masa depan, Luo Feng dipenuhi dengan keyakinan. Jika dia tidak menjadi abadi, jadilah itu, tetapi haruskah dia benar-benar melakukan terobosan? Dia bertujuan untuk menjadi pejuang absolut di antara mereka. Setidaknya tingkat resmi, dan kemudian pada tingkat kaisar. Oleh karena itu ia membutuhkan anggur kontak awan sebagai pendamping terbaik, yang harus sama kuatnya. 85.000 elemen campuran, berjalan seperti itu. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa, aku akan membiarkan perusahaan virtual semesta membantu memperbaiki kapal planet Yumo. Luo Feng, aku sarankan kamu, untuk tidak hanya memperbaiki kapal, tetapi juga membiarkan staf perusahaan virtual semesta mengubah dan meningkatkan bagian internal kapal, untuk meningkatkan kinerja. Dalam hal teknologi, perusahaan virtual semesta adalah yang terkuat di antara semua manusia. Jika mereka memperbaiki kapal, kinerja pasti akan menjadi lebih hebat. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.